Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inaya Wulandari Putri Bahmin dengan NIM 2021-2105-074 dari kelas SI 302. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal pengembangan proyek sistem informasi aplikasi penjualan tiket konser menggunakan QR Code dan ID pengguna. Baiklah, yang pertama yaitu ada gambaran umum. Di samping sebagai salah satu fungsi pelayanan, sistem informasi data hadir untuk memenuhi tuntutan manajemen. Sistem informasi data yang baik senantiasa dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi serta dapat menghasilkan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Dalam kemajuan teknologi, sudah banyak kemajuan transaksi jual beli yang awalnya dilakukan secara manual kini lebih mudah diakses secara online karena sudah diolah oleh komputer. Penyajian data juga lebih mudah dari yang semula awalnya dilakukan secara manual. Salah satu contoh pengolahan data yang dilakukan oleh salah satu aplikasi penjualan tiket konser yaitu WeFirst meliputi pertama pengguna login pada aplikasi, kemudian input data diri sesuai dengan kartu identitas, lalu masuk dalam menu pilihan, kemudian jenis tiket yang ingin dibeli, kemudian pilih nomor seat, kemudian ada pilihan metode pembayaran. Lalu input di atas kemudian diproses dan menghasilkan output sebagai berikut, yaitu laporan data pengguna, laporan transaksi pembelian, laporan jenis tiket, laporan nomor seat, dan laporan jadwal konser. Kemudian ada definisi masalah. Sistem yang berjalan selama ini seringkali mengalami error atau freezing, mengakibatkan pengguna harus memulai transaksi dari awal kembali. Jika beruntung, maka masih bisa mendapatkan tiket, tetapi jika tidak, maka kesempatan akan hilang. Pembelian tiket berlebih juga masih sering terjadi, karena tidak adanya limit pembelian yang ditetapkan untuk satu pengguna atau satu nama saja. Juga adanya keluhan mengenai media pembayaran yang support pada aplikasi ini, minimnya aplikasi pembayaran yang dapat digunakan secara internasional. Aplikasi ini juga menggunakan sistem membership, yang mana jika pengguna adalah member maka akan memperoleh beberapa keuntungan. Kemudian yaitu analisis kelemahan sistem lama. Mulai dari penilaian pekerjaan, yaitu dalam proses pembelian, pembeli akan menunggu dan antri sangat lama, kemudian susahnya melakukan penjadwalan pembukaan penjualan tiket sehingga pembeli tidak mendapat kepastian, lalu lamanya pembuatan atau pencetakan tiket fisik. Kemudian dari segi penilaian keandalan, yaitu kemungkinan data pembeli terjadi salah input sehingga tidak valid, kemudian kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan jadwal penjualan tiket terbuka. Lalu ketiga, kemungkinan terjadinya kesalahan informasi pembatalan penjadwalan konser yang mengakibatkan penyampaian informasi kepada pembeli tidak up to date. Kemudian dari segi penilaian laporan dan dokumen, yaitu sulitnya pemeliharaan arsip data yang bersifat manual dan sulitnya melakukan pencarian bila sewaktu-waktu data dibutuhkan. Kemudian laporan yang disajikan tidak tepat waktu. Analisis lain yang digunakan adalah panduan yang dikenal dengan analisis pieces. Pertama yaitu performance. Sistem lama menyajikan tiket secara offline atau sistem ambil langsung di tempat. Hal ini menyebabkan antrian yang panjang di lokasi dan akan terjadi pembelian berlebih oleh oknum-oknum seperti calo. Diharapkan sistem berbasis komputer dan scan QR Code, yaitu tiket sudah tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa QR Code, kemudian panitia di lapangan akan melakukan scan dan diinput ke dalam daftar jumlah penonton dan penjualan tiket. Lalu kedua yaitu information. Sistem penyajian tiket secara offline menyebabkan penyampaian informasi kepada konsumen berlangsung lama. Diharapkan dengan sistem yang terkomputerisasi akan memudahkan konsumen atau pengguna dalam memperoleh informasi.
Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi. Kertas-kertas arsip yang jumlahnya tidak sedikit akan membutuhkan tempat yang banyak dan besar. Juga kebutuhan tenaga kerja pengelola di lapangan untuk menangani data para konsumen atau pembeli. Diharapkan meminimalisir penggunaan kertas karena semua sudah dilakukan secara terkomputerisasi. Lalu keempat yaitu kontrol. Di bawah pengendalian sistem yang terkomputerisasi, data-data dan informan pengguna akan mudah dikontrol dan teratur. Kemudian yang kelima ada efisiensi, yaitu efisien pendataan akan meningkat dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. Lalu yang terakhir keenam yaitu service, kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan data akan mendapat nilai lebih. Pengguna juga merasa puas dengan pelayanannya karena sangat memudahkan pengguna. Yang keempat ada analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan secara fungsional, yaitu pendataan user. Pengguna dapat melakukan input, edit, dan penghapusan data secara lengkap. Kemudian sistem memberikan informasi tentang identitas pengguna, lalu sistem dapat melakukan pembagian jenis tiket dan seat. Kemudian yang kedua ada pendataan tiket, di mana pengguna dapat melakukan input, edit jenis tiket. Sistem dapat menampilkan data dan jumlah tiket tersedia, serta dapat menampilkan jumlah tiket terjual. Lalu yang ketiga ada pendataan seat, di mana pengguna dapat melakukan input, edit jenis seat yang diinginkan dan memperoleh informasi jenis seat. Lalu yang keempat ada proses metode pembayaran, di mana pengguna dapat melakukan input atau edit metode pembayaran yang diinginkan. Lalu yang terakhir yaitu ada proses jadwal konser, di mana pengguna dapat melihat atau memantau jadwal konser. Sistem dapat mengolah data jadwal open sale untuk tiket, dan sistem juga dapat memberikan informasi mengenai jadwal konser dan penundaan konser. Kemudian non-fungsionalnya yaitu pertama perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem dan pemrosesan data dari sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut, dapat Anda lihat di layar. Kemudian ada perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang berupa seperangkat personal komputer dan spesifikasi sebagai berikut, dapat Anda lihat di layar. Lalu ada brainware, di mana operator sebagai pelaksana personal dari sistem yang telah dibuat meliputi proses input data, pengeditan, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. Kemudian ada teknisi, di mana diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan, dan merawat perangkat keras. Kemudian ada analisis kelayakan sistem, di mana di dalamnya ada kelayakan teknis, ekonomi, sumber daya, dan hukum. Kelayakan teknis yaitu ketersediaan teknologi yang dibutuhkan sarana komputer dan perangkat lunak yang sudah ada di pasaran dan secara umum sudah dimiliki oleh sekolah. Integrasi dengan teknologi yang sudah ada, yaitu teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi sehingga tidak ada masalah dengan pengintegrasian ini. Kemudian ada konversi sistem lama ke sistem dengan teknologi baru, di mana sistem lama yang dilakukan dengan cara manual seluruhnya akan digunakan dengan sistem komputer. Kemudian ada penguasaan teknologi. Dalam sistem yang diusulkan untuk menangani masalah ini, memang seluruhnya ada petugas yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan sistem ini nantinya, namun bisa dilakukan pendampingan dalam masa-masa awal transisi sistem. Kemudian ada kelayakan ekonomi. Yang pertama ada biaya pengadaan, dapat Anda lihat seperti di layar. Kemudian yang kedua ada analisis biaya, dapat Anda lihat seperti di layar. Kemudian ada uji kuantitatif kelayakan biaya dan manfaat, dapat Anda lihat seperti di layar. Kemudian kedua ada return on investment, seperti yang Anda bisa lihat di layar.
Lalu ada net present value, Anda juga bisa melihatnya di layar. Kemudian ada kelayakan sumber daya, yaitu penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya, khususnya SDM yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Untuk itu, diperlukan bimbingan dan pelatihan untuk mengoperasikan sistem tersebut di samping wahana bimbingan dan pelatihan. Kegiatan ini juga sebagai ajang pembuktian bahwa sistem ini layak digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu kelayakan hukum. Sistem yang diusulkan tidak mengandung materi yang berisi hal-hal melawan hukum, seperti pornografi, perjudian, kekerasan subversi, dan lain-lain. Perangkat lunak yang digunakan diusahakan perangkat lunak yang berlisensi, ataupun kalau tidak memungkinkan akan dicari perangkat lunak open source yang berlisensi publik. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.